Halo, selamat sore. Hari ini saya mau ketemu Romo Erik. Romo dari Afrika. Mau sedikit-sedikit, mau tanya-tanya sedikit lah tentang kehidupan Romo Erik di sana. Romo. Oh, Oke, lagi santai nih, Mo. santai, ngopi Pak. Iya. Terima kasih. Ya, ada ngopi, ini ada kue apa nih? Tadi ada umat yang bawa kasih kita ini. Wih, kue apa Enak ya? nih? Ini kenyal ya? Orang Jakarta bilang sih katanya kue ongol-ongol. Oh, ini jodohnya nih, Mo. Iya. Is. Ini Iya. kelapa nih jodohnya nih. Pang. Yang ngolongol. Enak. Rasain, Mo. Nih, pakai kelapa, Mo. Jodohnya pakai kelapa. Oh. Iya. Gimana, Mo? Enak? Boleh, Mo, pakai mic-nya. Iya. Dicantolin di sini aja, Mo. Mo, Ya, maaf nih. ya. Nama aslinya Romo siapa? Nama asli Erik Chunfin. Erik Chunfi. Ya, Erik Chunfin. Asli mana, Mo? Asli Timor Barat, Keva Mananu. Keva. Ya, perbatasan dengan Timor Leste. Pendidikan awal dulu di Saverian sini. Pendidikan awal, ya untuk jadi pastor? Pastor di sini. Di sini. Ya. Oh, bareng sama. Dulu. Di Jogja. Setahun. Di Jogja setahun. Oh. Di Jogja setahun, tahun 2007 sampai 2008 di Jogja. Oh, Jogja ada Saverian juga, Mo? Ada. Di Berarti tapi ketemu Romo Tatonya di sini. di Jogja. Oh, di Jogja. Ya. Terusnya sama-sama baru ke Ke Saverian sini. sini. Iya. Dari kecil memang sudah ada keinginan untuk menjadi seorang Romo, Mo? Iya, dari kecil sejak SD kayaknya kelas 4 SD. Karena waktu itu saya menjadi Miss Dinar. Oh. Dan memakai itu pakaian Miss Dinar. Kayaknya keren ya, bangga ya. Kayaknya keren. Nah, setelah itu saya beritahu orang tua, saya mau jadi imam. Saya suka pakai ini. Terusnya tanggapan orang tua? Tanggapan orang tua karena saya masih kecil, jadi mereka bilang, oke. Tapi ada bapak yang bilang, ini hanya omongan anak-anak saja. Gitu. Tapi rasa itu dari kelas 4 SD, rasa itu terus tumbuh atau ada kadang-kala ada rasa bimbangnya? Apa memang semakin kuat? Rasa itu tumbuh, semakin tumbuh, dan ketika setelah selesai SD saya pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan SMP. Dan saya tinggal di asrama paroki di kota. Nah, di situ saya lanjut sebagai Miss Dinar dan ikut kegiatan-kegiatan rohani juga, dan rasa panggilan itu semakin tumbuh ya. Romo anak berapa dari bersaudara? Kami ada 5 orang, 4 laki-laki, 1 perempuan, dan saya yang bontot. Ya, bontot. Jeruk. Enak ini. Ini jeruk Bali, Mo. Jeruk Bali. Ini jeruknya kalau memang sudah mateng. Ini dari tempat saya nih. Ini jeruknya kalau sudah mateng, ini airnya banyak. Iya. Ini baru habis ditebang. Tadi dapat 5 karung. Romo dari mana? Saya dari Afrikanya? Sierra Leone. Sierra Leone. Afrika Barat. Kalau Sierra Leone itu dulu kan terkenal dengan Ebola, penyakit Ebola, virus Ebola. Tapi sekarang udah nggak ada kan? Nggak ada lagi. Udah bersih ya? Iya, udah bersih. Kehidupan beragamanya di sono seperti apa, Mo? Maksudnya agama-agama di Sierra Leone tuh mayoritas Katolik atau mayoritas macam-macam atau ada Buddha, Islam? Di sana hanya ada 2 agama, Islam dan Kristen. Oh, Katolik? Katolik terserah, karena ada Protestan juga. Mayoritas Islam. Oh, mayoritas Islam. Mayoritas banyak Islam. Tapi radikal nggak, Mo? Enggak radikal. Berarti hidupnya damai dong? Hidupnya damai dengan orang-orang Kristen. Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Makanya pernah dimuat di surat kabar Filipina, Sierra Leone itu terkenal dengan toleransi beragamanya. Gitu. Ya, sampai sekarang. Berarti dalam beribadah umat Katolik di sana sebenarnya enjoy ya? Ya, enjoy. Oh, gitu. Tidak menjadi masalah besar di sana. Terusnya tantangannya apa, Mo? Para misionaris mendapat kendala dalam bahasa.
Oh. Tentu bahasa di sana bahasa administrasinya bahasa Inggris. Mm-mm. Kemudian bahasa sehari-hari seperti kita ngomong kayak gini, bahasanya Creole. Bahasa asli sana. Creole itu bahasa Inggris yang tidak baku. Berarti dalam kehidupan sehari-hari masyarakat berkomunikasi Kreol itu. Creole itu. Tetapi mereka juga ada bahasa daerah. Daerahnya dia. Iya, daerah banyak. Dan itu seperti contohnya di paroki saya ada 2 bahasa, bahasa daerah. Mm-mm. Dalam misa di paroki di mana saya berada, saya kadang ngomong dengan bahasa Inggris atau bahasa Creole, tetapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Kurangko. Kurangko tuh? Kurangko, bahasa daerah. Bahasa daerahnya dia. Ya, bahasa daerah umat saya. Di sana. Oh. Kemudian ketika saya mengunjungi stasi yang satunya, diterjemahkan ke bahasa Daerahnya dia juga? Ya, Lungka. Oh. Berarti Romo fasih di bahasa Inggrisnya. Inggrisnya. Tapi bahasa daerahnya dia masing-masing masih kurang. Masih kurang. Nah, Romo jadi diterjemahkan. Romo itu udah berapa lama? Sudah 3,5 tahun. 3,5 tahun Ya. Ya mau nggak mau ya harus sering membaur Ya, hari-hari iya. supaya bisa ini ya. Iya. Tapi mereka juga ada yang nggak paham mau bahasa Inggris. Iya, tidak, ya betul, tidak ada. Iya, Tidak repot ya. paham. Jadi Repot kemana-mana itu ya harus repotnya. kemana-mana harus bawa penterjemah ya. Iya, kalau kan kita di sana kan punya sekolah. Heeh. Ada 30 sekolah. Hampir 32 sekolah. 32 sekolah Katolik. Iya, Katolik. Heeh. SD. Tapi Sekolah itu kan dasar. tapi kan itu tersebar ya. Tersebar. Kemudian ada 2 sekolah SMP, SMA. Mm. Ya. Jadi ketika kita mengunjungi untuk melihat sekolah-sekolah tersebut, inspeksi, Mm-mm. dan di sana kita bertemu dengan para tokoh-tokoh masyarakat, Mm-mm. dan di situ kendalanya untuk berbicara komunikasi. Aha. Iya. Para guru tentu mereka tahu bahasa Inggris, Iya. ya kurang lebih, Mm-mm. atau bahasa Creole. Mm-mm. Aha. Tetapi ketika mau berbicara diskusi dengan tokoh-tokoh adat, Iya. maka gunakan bahasa Kurangko atau Yalungka, tergantung daerahnya. Tapi kan bahasa Kurangko itu berarti kan Romo harus bawa penterjemah itu. Iya, bawa benar. Dan para guru mereka tahu. Oh gitu. Ya, guru asli mereka. Apalagi bicara sama murid-murid dalam menjelaskan kan sulit sekali. Sulit sekali. Iya kan murid-murid itu pasti banyak bicaranya kan bicara bahasa-bahasa Iya, daerah, ya daerah kan? mereka. Mayoritas sudah pasti seperti itu. Iya. Makanya tantangan untuk evangelisasi juga Sulit. ada pada bahasa itu. Iya, karena kita buat menyampaikannya kan enggak. Iya. Ketika menerjemahkan ada sesuatu yang kurang di sana. Berarti tingkat kesulitannya yang paling sulit itu ya, Mo? Ya, bahasa. Dalam bahasa, Iya. jadi kita mau menyampaikan kabar gembiranya tuh, mau menceritakan kesaksiannya tuh agak sulit. Iya. Tapi seperti yang Bapak katakan, ya mungkin dengan kesaksian hidup, pergaulan, maka mereka Iya, akan betul. memahami. Aha. Mo, di sono di paroki yang sekarang Romo diami ini umatnya berapa, Mo? Di nama paroki saya, Mary the Queen of the Apostles Parish. Itu kami di bagian utara dari negara Sierra Leone. Umat saya itu hanya 110, kurang 110 orang. 110 orang. Tapi Berarti gerejanya kecil dong? kecil sekali. Kecil sekali. Ya, sebesar ini gedungnya. Oh. Sebesar Berarti kayak rumah biasa, ya kayak rumah biasa. tapi bentuknya gereja. Gereja. Oh gitu. Itu ya. Nah sekolah Katolik itu kayak SD, SMP tuh muridnya berapa, Mo? Sedikit dong. Yang Kan anak-anak. gerejanya aja cuma 110 umatnya. Oh, anak-anaknya banyak. Kan banyak desa. Heeh. Di sekolah-sekolah Itu di daerahnya Romo itu parokinya ada berapa? di Kan cuma 110 umat. ya 110 umat itu hanya Katolik. Tapi Islamnya banyak. Tapi boleh sekolah di Katolik? Boleh sekolah di Katolik. Oh, Sierra Leone itu ada keuskupan. Ada uskup. Di satu keuskupan itu ada berapa paroki, Mo? Tergantung. Kalau di keuskupan saya itu sekitar 30-an. 30-an. Ya, 30-an. Mayoritas hampir rata-rata umatnya 100-an. Tidak, hanya di paroki saya itu yang Ini 100, 100. yang lain-lainnya banyak. Yang lainnya banyak. Oh, di paroki itu ada berapa romo sih? Ada 2 romo, 1 frater. Satu prater. Berarti romo dengan romo asli sana. Tidak, yang romo yang satunya berasal dari Kongo. Oh, Kongo. Kongo Kinshasa. Praternya? Fraternya juga dari Kongo. Oh, gitu. Kongo tuh jauh.
Dari jauh, Seleo. jauh, jauh. Oh. Iya. Berarti lagi Romo dulu masih tahbisan di sini, gua mari ini udah ada. Udah ada. Tapi fisiknya belum seperti ini ya. Sudah seperti ini. Sudah Karena seperti tahun ini. 2020. Ini taman-tamannya. Ya, 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 sudah. Taman-tamannya udah ada seperti ini. Iya, sudah seperti ini. Kayaknya ini kan pohon-pohon ini baru mau yang besar-besar ini. Sudah ada. Ini Romo Kadek nih mau yang ini. Ya, Mo. Romo Kadek. Nah ini yang ngurusin nih. Kalau ikannya sekarang Frater Fandi. Mo, Mhm, kalau tantangan perutusan di sana mhm. apa Mo? Yang Romo rasakan? Sana tantangannya yang pertama ya tentu bahasa. Bahasa. Bahasa itu menjadi tantangan. Heeh. Kemudian jalannya, jalan untuk transportasi. Oh, Iya, jalannya masih jelek-jelek. masih jelek. Tapi kalau dari satu kota ke kota yang lain, misalnya dari ibu kota negara Heeh. ke ibu kota provinsi itu baik. Jalannya baik, beraspal, bagus. Heeh. Tetapi kalau dari yang ke paroki saya itu jalannya sangat rusak. Sangat rusak. Berarti batu-batu atau masih? Batu-batu, kemudian belum berlumpur, diaspal? belum diaspal. Berarti kalau lagi musim hujan berarti blok dong. Iya, makanya kalau musim hujan itu berlumpur dan kadang mobil yang saya bawa, yang kami bawa itu tertancap di lumpur dan bisa Dulu 2 hari pada atau saat 3 hari. Romo dari sini tahbisan terus dikirim ke sono, buat adaptasinya sulit nggak? Adaptasinya sulit. Dari sisi makanan, Sisi makanan ya. Mereka juga ada beras, nasi biasa. nasi biasa. Tetapi untuk sayuran, Mm-mm. nah, cara pengelolaannya itu yang berbeda dengan Nah, kita. karena mungkin bumbunya beda ya. Ya, bumbunya beda. Ya, Ubi jalar. jalar, ya. Oh. Itu daunnya itu digunakan untuk Oh, sayur. buat sayur. Iya, Oh. sama beberapa tanaman yang digunakan. Tetapi mereka tidak ada pepaya, tetapi mereka tidak gunakan untuk sayur. Hanya menunggu kalau pepaya itu sudah Sekarang sih udah bisa adaptasi ya, Mo. Ya, sekarang sudah. Oh, babi ada juga, Mo. Ya, babi hutan, itu rusa, Oh, ada. gitu. Di pastoran kita kan ada pelihara babi. Heeh. Kemudian kita jual ikan juga. Lahannya berapa meter sih, Mo? Kok bisa piara babi? Kan buat kecil tempatnya. Tapi kita bisa pelihara 5 Pelihara? babi. Kemudian kita jual ikan. Ikan kita- berarti bikin kolam. Tidak, kita beli di kota, Heeh. kemudian bawa ke paroki, Heeh. kita jual lagi ke umat, Oh, ke gitu. masyarakat. Dan itu membantu masyarakat. Oh. Meskipun harganya ya lumayan ini, tapi mereka beli. Dan mereka sangat mengapresiasi itu. Walaupun lebih mahal sedikit. Sedikit, ya. Oh. Tapi hanya untuk membantu mereka. Karena mereka kalau mau pergi Jauh. beli ke pasar jauh. Jauh. Jadi gereja yang memfasilitasi. Ya. Oh. Itu tantangannya juga. Tantangan yang lain itu bagaimana, kan kita punya sekolah, Mm. banyak sekolah. Dan bagaimana mengatur sekolah-sekolah tersebut. Untuk mengangkat guru-guru jadi PNS. Mm-mm. Oh, itu Kemudian itu gedung sekolahnya. berarti misinya gereja di situ tuh bagaimana supaya guru-guru sekolah Katolik itu bisa diangkat jadi PNS. Iya, PNS dan juga untuk gedung-gedungnya harus baik. Tapi persyaratan itu persyaratan untuk menjadi PNS itu Mhm. dilakukan sama tim paroki supaya terpenuhi Iya. Jadi setelah mereka selesai pendidikan. pendidikan itu, sekarang ke paroki kita mulai mengurus dokumen, mengumpulkan dokumen, baru kita pergi ke dinas pendidikan, Ngajukan. mengajukan. Nah, kan, setiap tahun kan ada kuota Heeh. berapa yang didapat oleh misi Katolik, karena ada misi Islam juga. Heeh. Kuota tersebut untuk pengangkatan PNS itu dibagi. Heeh. Misi Katolik mendapat sekian persen, Heeh. misi Islam mendapat sekian persen, Mm-mm. misi Kristen Protestan mendapat sekian persen. Oh. Kemudian membangun gedung sekolah, karena ada sekolah-sekolah di sana kalau kita berkunjung, kalau kita lihat mau menangis karena bangunannya tidak layak. Gitu. Tapi mereka mempercayakan kepada misi Katolik. Nah, kalau kita membangun gedung sekolah juga harus menyediakan air juga, sumur air. Sumur air, Ya, sumur air jadi bersih. sekolah dengan sumur air itu harus sama. Itu persyaratannya. Dan tantangannya itu mencari dana. Terusnya masalah dana tadi, Mo. Masalah dana tadi, tantangannya mencari dana. Berarti Romo tuh mencari donatur atau mencari dana dari lainnya.
tantangan mencari dana itu seperti ini. Kadang kita di sana kan banyak organisasi internasional, NGO. Nah, mereka ada yang membantu kita untuk membangun sekolah, sponsor, dan hanya beberapa. Dan kebanyakan kita yang mencari dana, entah meminta dana dari luar negeri, tapi itu kan tidak cukup juga karena harus membangun sekolah, Iya betul. membangun sumur air, membuat sumur air dan membiayai para guru. Itu tantangannya berat banget. Ya, dan itu yang tantangan berat. Paling berat ya. Paling berat cari dana untuk itu. Makanya kayak seperti saya lagi cuti, lagi liburan, Berarti di sana cuma berdua. ya mencari dana sedikit lah. Oh gitu. Supaya setelah pulang, setidaknya merenovasi atau membiayai para guru atau setidaknya pergi Oke. membangun. Nanti saya sumbang 10 juta. Oke. Oke, makasih. Nanti kasih Iya. nomor rekeningnya aja. Tapi Iya. dalam bentuk rupiah. Rupiah, enggak apa-apa. Iya, siap. Saya kirimkan ke pastor provinsial yang ini Romo. Tapi nanti diarahkan ke sana. Ya diarahkan nanti, kemudian saya tukarkan ke dolar, kemudian diarahkan. Oh gitu. Nanti kata-katanya pada saya transfer, kata-katanya apa? Kata-katanya ya nanti saya beritahu. Oh ya udah siap. Ya siap, saya siap. beritahu supaya itu ada pertanggungjawabannya. Oh gitu. Ya pertanggungjawabannya karena itu yang menjadi masalah. Karena kita harus orang bantu kemudian kita menunjukkan bahwa itu Iya. saya membangun Ya sumur. mudah-mudahan. Karena pernah saya berkunjung ke salah satu sekolah di perbatasan dengan negara lain. Sesampai di sana, sumur mereka hanya ada 2. Di sana sulit mau. Sulit Air air, bersih itu sulit. sulit sekali. Dan yang satunya rusak. Oh. Terakhir karena waktu berkunjung mereka ada kematian, ada satu orang yang meninggal. Jadi banyak orang yang datang. Jadi mereka kan ambil air. Air sudah kotor, air kan Iya. sedikit. Jadi mau tidak mau saya harus minum. Karena sudah Air haus. kotor? Iya, minum. Tapi dimasak dulu. Tidak dimasak. Oh. Tidak. Kemudian minum, besoknya langsung sakit. Mereka sudah kalau minum seperti itu sudah karena sistem kekebalan tubuhnya sudah disesuaikan dengan Air bersih itu hanya titik-titik tertentu. Iya, titik-titik. Kayak di perkampungan yang luas, yang perkampungan ke perkampungan yang biasa. Itu titik, kalau misalkan titik air bersihnya cuma satu, berarti mereka tuh Iya. pada antri. Ya pada antri Oh, gitu. gitu. Kadang kalau pagi-pagi hari Mereka udah berjejer bawa berjejer apa. itu Oh. tempat untuk air itu kita lihat saja. Saya ada fotonya. Oh. Boleh Itu. mau nanti dikirim-kirim? Ya, dikirim. Itu kita lihat lucu juga karena pagi-pagi sudah berceceran. Berarti memang sulit air Iya, ya. Sulit air sekali. Karena Kayak di air Burundi itu- juga ya. Di Burundi ya. Di Burundi saya kan kira katanya itu informasinya sulit juga. air. Sulit, Orang sulit mau air. buang air aja, mau Iya. cucinya aja susah. Kalau kita mengunjungi umat atau orang lain, kalau mereka memberikan air, Heeh. apalagi minum kopi atau teh, itu sudah sesuatu yang luar spesial. spesial karena memang Berarti dia dapat air. kalau orang-orang yang benar ngerti, jangan buang-buang air kamu, Iya. karena air itu sulit. Sulit di sana. Kadang mereka datang minta air di pastoran. Oh. Tapi- Tapi kalau air di pasturan full, bagus. Bagus, ada. Kita kan ada, karena hanya berlima gunakan. Kami para pastor, frater dengan pemasak dan pembersih lingkungan, itu yang kita gunakan. Tapi kalau masyarakat, sulit. Itu yang Terusnya kalau buat kesehatan bagaimana mau? kesehatan juga. Kesehatan di tantangan yang lain itu kesehatan. Di sana kesehatannya kita ada puskesmas, tapi tidak bisa menampung semua orang sakit. Kebanyakan ibu-ibu yang hamil itu meninggal. Meninggal karena tidak bisa mendapat pertolongan Pertolongan, ya. secepatnya. Dan Kemudian lagi juga tenaga kesehatannya juga minim. minim, keterampilan mereka, Iya, skill betul. mereka juga minim, karena pendidikan juga minim. Hmm. Makanya kadang ada yang meninggal. Ada yang meninggal atau banyak? Ya boleh dikatakan banyak, boleh dikatakan banyak karena mereka di pedesaan. Kalau mau Iya, betul. bawa mereka ke tempat di mana saya berada itu jauh sekali. Jauh ya. Romo Erik, Ya, saya terima kasih banyak. Senang sudah bertemu sama Romo Erik. Banyak cerita yang saya dapat supaya bisa menambah iman saya ke depannya tentang pelayanan. Apa nih pesan kesannya Romo Erik atas apa yang telah kita bicarakan, kita sharingkan? nama saya Romo Erik Chonfin, misionaris Safarian, berasal dari Kupang, khususnya Kefa Menanu.
Saya bermisi di Sierra Leone, Afrika Barat. Dan nama paroki saya Mary the Queen of the Apostles Parish. Saya mengundang Anda sekalian untuk mendukung kami melalui doa dan hal lainnya. Pesan saya kepada anak-anak muda, khususnya yang laki-laki, jadilah imam misionaris, khususnya Safarian. Datanglah ke Afrika. Afrika itu menantang dan sekaligus menarik. Jadi intinya teman-teman semuanya yang melihat video ini, ayo kita mulai berbela rasa sejak sekarang. Ya.